Halo semuanya, kembali lagi di channelku Trasya Fareli. Dan di video kali ini, aku sesuai janji di part 1, ini adalah lanjutannya. Sebelumnya kita udah bahas tentang rumus cepat dari persamaan kuadrat. Sekarang kita ke yang SMA ya, polinomial. Nah, jadi kita akan bahas yang X pangkat 3 dan X pangkat 4 itu kayak gimana. Oke, kita langsung aja mulai. Let's go. Nah, jadi yang pertama aku akan bahas dulu ya yang X pangkat 3. Jadi bentuk umumnya seperti ini. AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D. Nah, akar-akarnya di sini aku akan jadikan alfa, beta, dan gamma aja ya. Nah, biar lebih sering didengar. Jadi kalian nggak asing aja gitu di kuping. Nah, di sini aku akan bikin faktornya, yaitu X min alpha, X min beta, dan X min gamma. Nah, buat teman-teman yang belum cek part 1, jangan lupa ya dicek dulu. Oke, kita tulis faktornya sekarang di bagian kiri ya, di bawah bentuk umum. Nah, karena ini kalau kita kali pelangi baru menghasilkan X pangkat 3, kita harus tambahkan A di depannya. Seperti ini. Nah, sama dengan 0. Atau mungkin aku perjelas maksud aku ini. Kali pelangi, kita dapetnya baru X pangkat 3 atau X kubik. Dan kita masih butuh A nih. Makanya aku taruh A di situ. Dah, sekarang untuk proses selanjutnya aku mau kaliin dua faktor yang pertama, yaitu X min alpha dan X min beta dulu. Jadi ini akan aku kaliin duluan. Jadi X min gamma atau faktor yang ketiga aku biarin dulu. Untuk mempermudah dan supaya mungkin lebih paham ya dan lebih nggak pusing liatnya. Jadi aku begini aja. Nah, kalau udah, kita kan udah dapat begini nih. Oh iya, ini aku agak salah tulis nih di sini nih. Ini harusnya X ya. Nah, kemudian alpha tambah beta. X min gamma sama dengan 0. Nah, ini kita akan kalikan lagi dengan yang ada di ketiga, faktor ketiga. Jadi kita kalikan satu-satu. Nah, ini dengan ini, kemudian yang terakhir ini dengan ini. Oke, setelah itu kita masukkan ya. Ini aku percepat aja. Kalau bingung, kalau ada pertanyaan, boleh di komen atau dicerna terlebih dahulu ya. Oke, seharusnya ini saya yakin teman-teman bisa sih ini. Karena ini sebenarnya konsepnya simple, cuma emang kelihatannya agak ribet aja ya. Karena abjad-abjad semua. Nah, ini setelah aku hitung ternyata dapatnya segini ya, teman-teman. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita cocokin nih. Siapa aja yang punya X pangkat 3? Oh, cuma satu ya, berarti kita tulis. Nah, sekarang kita lihat yang X pangkat 2. Ternyata ada 2 komponen, dan ini harus kita satukan, teman-teman. Nah, kalau ini, kalau dilihat emang agak bingung ya. Tapi, kalau misalnya kita urai, di sini ada min gamma X kuadrat. Nah, terus di sini ada minus dalam kurung beta plus alpha X kuadrat. Nah, ini minusnya kita kalikan ke dalam, jadi minus beta X kuadrat dan juga minus alpha X kuadrat gitu. Nah, kalau kita gabungin nanti akan menjadi seperti ini. Minusnya kita keluarin, alpha tambah beta tambah gamma kita satukan di dalam satu kurung, habis itu variabelnya X kuadrat. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian, kalau udah X kuadrat sekarang, kita lihat yang variabelnya X. Koefisien pada variabel X ternyata ada 2 juga, teman-teman. Nah, ini dan juga ini. Sekarang kita juga melakukan hal yang sama, tapi ini emang agak beda ya bentuknya ya. Ada kurung terus gamma X, kemudian ditambah alpha beta X. Nah, ini kita kalikan masuk ya. Gamma dengan X-nya kita kalikan masuk. Atau enggak X-nya nggak usah. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian alpha beta X. Nah, ini kan dua-duanya udah X nih. Kita bisa tambahin. Jadinya dalam kurungnya seperti ini. Alpha beta, ini aku urut biar lebih enak. Alpha beta ditambah alpha gamma ditambah beta gamma. Biar lebih enak aja ngomongnya ya. Nggak aku bolak-balik. Nah, kita tulis di sini. Alpha beta plus alpha gamma plus
beta gamma dikalikan X, variabel X. Sekarang X pangkat 3, X kuadrat sama X udah. Sekarang yang nggak ada X, nggak ada variabel alias konstanta, yaitu minus alpha beta gamma sama dengan 0. Nah, udah seperti ini. Kita pindah ke halaman selanjutnya, karena ini udah penuh. Nah, ini dia. Kemudian kita lihat di sini, seperti pada part 1 sebelumnya, ini aku kasih kurung ya, biar jelas. Tujuannya supaya kita tahu bahwa mereka akan dikalikan dengan A. Satu-satu, seperti ini. Nah, jadinya akan menjadi seperti ini ya. Mungkin aku nggak perlu jelasin, tapi di sini aku membuat dia lebih detail dengan cara membedakan warnanya, supaya kalian tahu bedanya di mana, dan aku kaliinnya gimana. Oke, sama dengan 0. Aku harap ini jelas ya. Nah, kemudian kita lanjut seperti part 1 tadi. Kita lihat bentuk umumnya, kemudian kita sesuaikan dengan koefisien yang ada. Nah, koefisien dari X pangkat 3 kan A. Terus X pangkat 2 berarti depannya B. Nah, sekarang koefisien dari X berarti itu C. Ya, bentuk umum yang di atas ini. Kita sesuaikan dengan yang kita dapat sekarang. Nah, ini C, kemudian yang ini adalah konstanta alias D ya. Nah, sama dengan 0. Udah. Sekarang kita cocokkan satu-satu. Berarti A sama dengan A tetap ya. Nah, ini kita lihat nih. Minus A dikalikan alfa tambah beta tambah gamma, maka sama dengan B. Kita putarkan minus A-nya menjadi min B per A. Gitu. Kita dapat ya rumusnya. Kemudian yang C, kita lihat nih. Nah, sama dengan C. Nah, A-nya ini tinggal kita putar balikin lagi, sama. Cara kerjanya juga sama. Jadi alfa beta tambah alfa gamma ditambah beta gamma sama dengan C per A. Udah, sekarang kita lihat yang D yang terakhir. Alfa kali beta kali gamma alias perkalian akar-akar sama dengan D. Berarti alfa kali beta kali gamma menjadi min D per A. Ini D-nya bukan diskriminan ya, tapi emang yang ada di persamaan itu. Sekali lagi bukan diskriminan. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya X pangkat 4 gimana, Kak? Sama aja. Kalian boleh coba sendiri di rumah dengan yang aku tiru tadi. Maksudnya yang aku lakukan tadi ya. Stepnya sama, cuma ini ada 4 akar. Kalian boleh lambangin dengan alfa, beta, gamma, dan theta boleh. Atau X1, X2, X3, X4 itu juga boleh. Nah, kalau aku tulis rumusnya, setelah kalian coba, kalian boleh cocokkan. Di sini aku tulis rumusnya. Kalau misalnya X1 tambah X2 atau tambah X3 tambah X4 atau ini penjumlahan akar, itu min B per A, tetap rumusnya sama. Kemudian kalau misalnya jumlah perkalian 2 akar, ya seperti ini, emang cukup panjang ya. Jadinya C per A. Nah, kemudian ada lagi total perkalian 3 akar. Seperti ini rumusnya. Ini aku nggak sebut karena emang cukup panjang ya. Jadi aku tulis saja. X2, X3, X4. Oke, sama dengan ini juga sama min D per A. Kemudian yang terakhir perkalian akar. X1, X2 kali X3 kali X4, maka rumusnya adalah E per A. Begitu. Ya, jadi selang-seling ya, minus plus gitu ya. Oke, aku harap video ini membantu teman-teman sekalian dalam belajar mandiri di rumah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen ide konten selanjutnya apa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.